Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ketemu lagi ya dengan saya pada matkul setiap hari Rabu mata kuliah pemrograman bahasa rakitan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang assembly, bahasa tingkat tinggi, tingkat rendah, lalu tingkat menengah. Ya, saya harapkan kalian semua ya, para mahasiswaku, pahamlah mengenai tentang konsep dasar daripada bahasa rakitan. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi di sore hari ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti saya lanjut ya ke materi di sore hari ini ya, mengenai tentang sistem bilangan. Sistem bilangan ini sebetulnya kalau kita masuk, kalau Anda misalkan lulusan SMK, itu dapat materi ini ya, mengenai tentang sistem bilangan. Sistem bilangan biner, sistem bilangan heksadesimal, bilangan desimal, lalu bilangan oktal. Oktal ya. Kalau tingkat SMK itu biasanya sudah dapat, dan di sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang sistem bilangan. Sistem bilangan ini bisa dikatakan sangat perlu ya, karena komputer itu hanya mengenal angka 1 dan angka 0. Ya. Sistem bilangan ya, untuk mempelajari bahasa rakitan ini kita harus mengenal beberapa sistem bilangan yang sangat berguna dalam pengaksesan port ataupun menghafal kode ASCII yang penting. Bilangan desimal ini sering kita gunakan sehari-hari untuk segala keperluan. Sedangkan bilangan lainnya sangat dibutuhkan dalam pemrograman bahasa rakitan ya, atau bahasa assembler. Karena bahasa ini dipakai untuk menjalankan sistem mikroprosesor. Setiap mikroprosesor memiliki bahasa rakitan sendiri. Ya, jadi adapun sistem bilangan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan desimal, dan sistem bilangan heksadesimal. Bilangan biner, ya, bilangan biner itu adalah bilangan yang tersusun ya, mempunyai dua basis biner. Asal ada kali kata biner itu ada dua bilangan. Bilangan itu adalah angka 0 dan angka 1. Seperti saya katakan sebelum-sebelumnya bahwa bilangan komputer hanya mengenal dua huruf, dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Notasi bilangan biner ini dituliskan dengan N. Ya, angka 2. 2 itu menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan biner. Gitu ya. Jadi kalau bilangan biner itu adalah bilangan yang memiliki dua angka, angka 0 dan angka 1. Lalu bagaimana dengan bilangan oktal? Bilangan oktal adalah susunan bilangan yang mempunyai basis 8. Ya, berarti dia memiliki 8 angka. Nah, angka ini terdiri dari angka 0, diawali dari angka 0 sampai dengan angka 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada 8 bilangan diawali dengan angka 0. Gitu. Nah, notasi bilangan oktal ini dituliskan dengan N8. 8 itu menandakan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan oktal. Lalu ada lagi bilangan desimal. Bilangan desimal ini adalah bilangan yang mempunyai basis 10. Gitu. Yang mana terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Gitu. Kenapa 10-nya nggak ditulis? Karena kita diawali angka pertamanya itu adalah angka 0. Maka bilangan desimal ini dari angka 0 sampai dengan
angka 9. Dan notasi bilangan biner ini ditulis dengan angka n 10. Ya. Jadi kita ingat kalau 10 itu adalah bilangan desimal. Lalu bagaimana dengan bilangan heksadesimal? Ya. Heksadesimal adalah salah satu bilangan yang memiliki susunannya basisnya 16. Gitu. Koefisien bilangan heksadesimal terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan angka 10-nya itu diganti dengan huruf A, 11-nya B, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya F ya. E dan F. Catatan, untuk A itu ada nilai 10, B 11 dan seterusnya. Ya. Jadi bilangan heksadesimal ini adalah bilangan yang terdiri dari 16. Ya, jadi kita ingat ya, bilangan dalam sistem komputer itu ada biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Kalau biner itu basis 2, kalau oktal itu basis 8, kalau desimal itu basis 10, kalau heksadesimal itu memiliki basis 16, yang mana terdiri dari angka 0 sampai huruf F. Nah, ini adalah tabel sistem bilangannya ya. Kita lihat di sini angka 0, desimalnya 0, binernya juga 0, oktalnya 0, heksadesimalnya 0, itu diawali. 1, 2, 3, tapi kalau biner, dia hanya mengenal angka 0 dan 1. Ini angka 2 di dalam biner itu adalah 1 dan 0. 3, 1 dengan 1. 4, 1, 0, 0. Itu dari mana perhitungannya? Perhitungannya nanti kita akan bahas. Ya, jadi kalau bilangan biner itu 0 dan 1. Untuk memunculkan angka 10 bagaimana? Ya, untuk memunculkan angka 10 nanti kita hitung dari angka 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 sekian menghasilkan angka 10. Itulah perhitungan bilangan biner. Nah, konversi bilangan. Bilangan n berbasis r ke desimal. Rumusnya adalah A ya. Lalu ada n ditambah 1 dikalikan r pangkat n tambah 1 tambah dan seterusnya. A itu adalah bilangan awal, r itu adalah basisnya. Berapa basisnya? Apakah basisnya 2 apa basisnya berapa? Itu n itu adalah pangkat daripada bilangan. Jadi dimulai dari yang paling kanan yang bernilai 0 lalu berlanjut ke sisi sebelah kiri ya. 1, 2 dan seterusnya. Jika ada koma, maka di sebelah kanannya menjadi min 1. Misalkan 3,4 misalnya. Berarti yang setelah 3 lalu koma 4, yang 4 itu berarti menggunakan min sekian. Min 1, min 2, atau min seterusnya. Artinya kalau di belakang koma, itu kita menggunakan min. Tapi kalau sebelum koma, itu tidak menggunakan min, minus. Konversi bilangan desimal ke biner. Caranya adalah bilangan itu dibagi dengan angka 2. Lalu dituliskan hasilnya berapa, lalu sisa dari pembagiannya itu berapa. Hasil pembagian tersebut dibagi lagi dengan 2. Ditulis terus sampai dia itu selesai. Ya. Jadi kalau angka desimal ke biner itu dia dengan dibagi bilangan tersebut dibagi dengan angka 2 ya. Jadi bilangan tersebut itu dibagi dengan angka 2 ya. Terus sampai dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau dia sudah tidak bisa dibagi lagi, maka dia akan berhenti. Gitu. Ya, sebagai contoh itu ada di slide-nya, bisa kamu lihat ya, desimal ke biner angka 41 dirubah ke dalam biner. Jadi 41 itu biner itu kan kita ketahui adalah 2, maka 41 ini dibagi menjadi 2 ya. 41 dibagi 2. Ya, dapat 2, 4, 22 hasilnya 20, masih sisa. Sedangkan jadi sisa, kalau sisa berarti dia 1. Tapi kalau habis, angkanya ini habis, maka dia adalah 0. Gitu. Kayak contoh misalnya 20 dibagi 2.
Ya, 20 bagi 2 itu kan 10. 2 kali 10, 20. Kalau habis berarti dia 0. Tapi kalau dia masih belum habis, maka 1 gitu. Kayak 10. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. 2 kali 5 10. 10 itu adalah habis dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 0. 5 dibagi dengan 2. 5 dibagi dengan 2 itu dia memiliki sisanya gitu. Ya. Kalau ada sisa berarti dia 1, tapi kalau habis maka 0. Kayak 2 dibagi dengan 2 ya dapat 1 ya. Dia tidak memiliki sisa maka habis. Jadi 0. 1 dibagi 2 ini sudah bilangan yang sudah tidak bisa dibagi lagi ya. 1 dibagi 2 sudah tidak bisa dibagi lagi, maka dia hasilnya adalah 1 gitu. Jadi untuk bilangan 41, bilangan biner dari 41 itu adalah 1. Ya, kita nulisnya 1 dari bawah 01001. Tuh. Ya. Itu adalah untuk perhitungan bilangan desimal ke biner. Desimal itu menandakan angka 10. Jadi dari desimal dirubah menjadi ke sebuah bilangan biner, maka itu hasilnya dibagi menjadi 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena kita akan mencari bilangan biner. Maka angka tersebut dibagi ke 2. 2 itu adalah bilangan biner. Ya, jadi intinya untuk merubah bilangan biner itu intinya kalau seandainya dia habis maka 0, tapi kalau dia tidak habis masih ada sisanya itu adalah 1. Kita menulisnya. Lalu bagaimana kalau yang desimal ke heksadesimal, dari desimal ke oktal, atau dari desimal ke heksadesimal? Caranya juga hampir sama ya. Caranya dia itu hampir sama, tetapi kita baginya berapa? Kita menggunakan bilangan apa? Kalau kita menggunakan bilangan biner, berarti kita dibagi menjadi 2. Kalau dengan bilangan oktal, berarti kita membaginya dengan angka 8. Kalau kita mencari bilangan heksadesimal, maka kita membaginya dengan 16. Ya, heksadesimal itu bilangan yang terdiri dari 16. Contoh misalkan tuh ada contoh ya 256. Kita menghitung bilangan desimal ke bilangan oktal. Ya, 256 dibagi 8 berapa? Gitu. Dapat 32. 32 dibagi 8 berapa? Maka ada hasilnya adalah 400. Oke, jadi bisa kita perhitungkan kurang lebih seperti ini ya. 256 dibagi 8 ya 32. 32 kan nggak ada sisa. Yang maksudnya nggak ada koma segala macam. Maka hasilnya H0. Bilangan tersebut dibagi 8 habis. Maka 0. Ya, lalu 32 ini, 32 dibagi 8. Ya. 32 dibagi 8. 4. Ya. 32 dibagi 8, hasilnya adalah 4. Habis. 8 dibagi 4 nggak bisa. Ya, maka kita ambil adalah 400. Jadi konversi bilangan biner, bilangan desimal 256 ke bilangan biner adalah 400. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini juga sama ya, bentuk heksadesimal, tinggal dibagi 16. 179 ini dibagi 16 berapa dan seterusnya. Kayak contoh misalkan di sini ada yang namanya 176 dibagi 16. Dapat ya 11, sisanya 3. Lalu sisanya 11 dibagi 16. Ya, B ini menandakan bahwa angkanya itu adalah 11. A itu 10, B itu 11, C itu 12. Jadi hasil dari 179 itu adalah B3. B3. Ya, B itu adalah 11. Ya, dengan angka 3. Nah, ini cara cepat nih, perhitungan cara cepat menggunakan bilangan biner ke desimal. Contohnya adalah 10110001. Berapa sih angka desimalnya? Ini kebalikannya nih, dari bilangan biner
dirubah menjadi kebilangan desimal. Itu bagaimana? Nah, kita lihat rumusnya. Bukan rumus ya, sebenarnya kita hafalkan ininya nih. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi ini kita ingat, ini harus kita hafalkan gitu urutannya. Ya. Jadi yang harus kita ingat itu adalah misalkan Anda lupa berapa sih bilangan yang digunakan untuk bilangan biner ya. Misalkan Anda lupa. Kita ingat saja pertama kita tambah satu. Ya. Satu tambah satu, dua. Dua tambah dua, empat. Ya kita ingat aja satu tambah satu, dua. Dua tambah dua, empat. Empat tambah empat, delapan. Delapan tambah delapan, 16. 16 tambah 16 itu 32. 32 tambah 32 itu adalah 64. 64 tambah 64 itu adalah 128. Ini dulu nih, konsep ini dulu kita pahami gitu. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Ini dulu kita apa? Kita kenali dulu, kita pahami dulu. Nanti tinggal kita balik. 128 ya, lalu 64, lalu ada 32, lalu 16, lalu ada 8, lalu ada 4, ada 2 dan ada 1. Kalau kamu lupa, kamu ingat aja dulu dari sini. Satu dulu, angka pertama adalah angka satu. Satu tambah satu, dua. Dua tambah dua, empat. Empat tambah empat, delapan. Delapan tambah delapan, 16. 16 tambah 16 itu adalah 32. 32 ditambah 32 adalah 64. 64 ditambah 64 itu adalah 128. Itu dulu. Kalau sudah paham, sudah tahu angka berapa yang akan kita gunakan, baru kita balik. Jadi 128 dulu diawali, 64, 32 dan seterusnya. Itu. Nah, untuk menghitung ini 1011. Ya sudah, kita tinggal ngikutin aja di sini. Ini angka 1. Ya, terus ini angka 0. Terus ini angka 1. Ini angka 1. Ini kan 1, 0, 1, 1, 0, 3 kali 1. Berarti ini kosong lagi. Yang 8 ini kosong. 4 ini kosong. 2 ini kosong. Dan 1 ini 1. Sama dengannya berapa? Yang kita hitung adalah yang angka 1. Nih. Ya, yang angka 1 itu adalah yang kita hitung. Berarti yang kita hitung adalah 1 yang di sini adalah 128. 128 ditambah berapa lagi satu nih? 32 ya. Tambah 32 lalu ditambah 16 ya, lalu ditambah 8 kan 128 32 16 8 enggak ya, 8 0 4 0 2 0 1 1 berarti tambah 1. Selesai, sama dengan berapa? Tinggal kita hitung nih. Gitu. Ya, tinggal kita hitung. 128 ditambah 32 lalu ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 177.
Tuh, ya. Jadi maka hasil daripada bilangan biner tersebut ya untuk dirubah ke bilangan desimalnya adalah 171 177. Tuh. Ya, jadi konsep dasar daripada untuk menghitung bilangan biner yang pertama adalah kita tahu dulu bilangan berapa saja yang kita gunakan. Lalu yang kedua adalah kita masukkan setiap bilangan tersebut dengan angka 1, 0, dan 0 dan seterusnya yang akan kita cari berapa. Angka 1 itu yang kita hitung, sedangkan angka yang 0 itu adalah angka yang tidak kita hitung. Tuh. Di sini maka hasilnya adalah 177 desimal. Ya, dari biner, ya ini adalah angka biner, sedangkan ini adalah angka yang desimal. Tuh ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, bisa diterima, bisa disimak, bisa dipahami ini nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Oke, jadi untuk perhitungan bilangan biner ke desimal itu yang kita ketahui pertama adalah angka berapa saja yang kita gunakan, lalu setiap angka 1 itu yang kita jumlahkan, angka 0 itu yang angka yang tidak kita jumlahkan. Oke, ada yang mau tanyakan? Gak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada lanjut. Perhitungan bilangan biner ke oktal. Gitu, bilangan biner ke oktal. Ya, sebentar. Ya, bilangan biner ke oktal. Caranya adalah pertama kita kelompokkan dulu bilangan tersebut ke dalam 3 digit. Ya, dalam 3 digit ya. Dimulai dari sebelah kanan. Lalu yang kedua adalah jika bilangan dalam bentuk koma, maka acuan kelompokannya juga haruslah koma. Lalu setelah itu adalah hitung hasil konversi bilangan biner per kelompoknya. Selanjutnya adalah tuliskan bilangannya hasilnya dengan berurutan. Contoh misalkan kayak gini. Ya, contoh misalkan kayak gini, seperti ini. 10110011 biner akan dirubah ke bilangan oktal. Ya. Oktal itu kan adalah angka 8. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memisahkan bilangan tersebut ke dalam 3 digit. Diawali dari sisi sebelah kanan. Nah, ini dulu nih. Ya, kita pisahkan terlebih dahulu. Jadi caranya adalah ya. Caranya adalah misalkan 1011 terus 0011 ya. Bilangan ini ya, ini kan ini saya bilang kemarin ya ke notepad ini. Bilangan ini kita bagi 3. Ya. 1, 2, 3. Lalu di sini ada 1, 2, ya 1, 2, 3. Nah, 10. Berapa angka 10? 10 itu adalah angka ini ya. 1 dan 2 gitu. Yang dihitung adalah angka satunya. Ini 0, ini 1. 0 nggak dihitung, 2 berarti di sini adalah 2. Lalu selanjutnya adalah 1, 1, 0. 0, 1, 1. Tuh. 4 ya, ini 4, ini 2 ya, ini 4, yang tengah 2, yang terakhir adalah 0. Berarti 4 ditambah 2. Ya, 4 ditambah 2, 4 ditambah 2 di sini 6. Ya, 4 tambah 2 ini berarti 6.
Lalu yang di sininya 0, 1, 1, 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Berarti 1 ditambah dengan 1, 2, 0. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Di sini adalah 3. Maka hasilnya adalah 263. 263 oktal. Itu. Oh, ini salah nih. 263 ya. 263. Itu adalah bilangan oktal. Nah, selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Nah, ini kebalikannya nih, dari oktal ke desimal. Gimana cara dari oktal desimal? Ada konversi nilai dengan 245 oktal yang akan kita rubah menjadi kebilangan desimal. Ya. Ya, caranya juga kalau yang model seperti ini, ya untuk kebalikannya itu yang kita cari adalah 8 ini adalah bilangan oktal. Ya, 2, 4, 5. 2 kali oktal, bilangan oktal 8 pangkat 2, 4 dikalikan 8 pangkat 1, 5 dikalikan 8 pangkat 0. Ya. Lalu hasilnya 2 kali 64, 8 kali 8, 64, 8 kali 1, 8 pangkat 1, 8, 8 pangkat 0 itu adalah 1. Maka dijumlahkan, maka hasilnya adalah 165 desimal. Ya, untuk merubah bilangan oktal ke bilangan desimal, ya, untuk merubah bilangan oktal ke dalam bilangan desimal, kita dapat melakukan sistem perkalian dengan cara setiap angka itu dikalikan dengan berapa, gitu. Itu dikalikan dengan bilangan yang akan kita cari, gitu. Dengan pangkatnya itu kita lihat berapa bilangan. Oh, ada 3 bilangan. Kalau ada 3 bilangan berarti kan 2, ya, 2, 1, 0. Kalau ada 4 bilangan berarti 4, ya. 8 pangkat 4, 8 pangkat 8 pangkat 4, 8 pangkat 3 ya, 8 pangkat 2 dan 2, 8 pangkat 1 dan 2, 8 pangkat 0. Ya, jadi dari sini bisa kita perhitungkan gitu. Ini juga sama ya, misalkan kayak seperti ini. 1302 oktal yang akan kita rubah dengan bilangan desimal. Gitu. 1 kali bilangan oktal 8, pangkatnya berapa? Pangkatnya sebenarnya ada pangkat 4. Tapi karena diawali dari angka 0, maka pangkat yang kita gunakan adalah pangkat 3. Ya. Jadi sini adalah pangkat 3 dulu, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Gitu. Ya. Setelah itu ada perkaliannya. 1 dikalikan 8 pangkat 3 itu udah 5, 12. 8 pangkat 2 itu adalah 64. 8 pangkat 1 itu ada 8. 8 pangkat 0 itu adalah 1. Setelah itu kita kalikan. Setelah kita kalikan baru kita jumlahkan. Maka munculkan sebuah hasilnya adalah 706 desimal. Itu. Ya. Jadi intinya sebenarnya kita pemahaman terlebih dahulu yang kita pahami adalah jenis bentuk bilangan tersebut apa? Oh, bilangan tersebut menggunakan bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah 2. Oh, bilangan tersebut adalah menggunakan bilangan oktal. Oktal itu adalah 8. Oh, bilangan tersebut adalah menghitung bilang biner 2, oktal 8, desimal 10, heksadesimal adalah 16. Begitu juga dengan perhitungan bilangan heksadesimal. Heksadesimal kan 16, berarti kita menggunakan angka yang 16. Gitu. Nih, contoh kayak seperti ini. Ya, dari biner ke heksadesimal. Caranya adalah hampir sama dengan bilangan-bilangan lainnya, gitu. Tetapi pada bilangan heksadesimal ini kita mengelompokkannya dengan 4 angka, gitu. Ya. Jika hasilnya lebih dari 9, maka dapat kita gunakan A, B, C, D, E, F. A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F itu adalah 15. Ya.
Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 angka, yang mana diawali dari angka 0 sampai angka 15. Tetapi angka 10 yang digunakan adalah huruf A. Angka 11 yang digunakan adalah huruf B. Angka 12 yang digunakan adalah C, dan seterusnya. F itu adalah 15. Nah, saya contoh lagi tuh ya, di bawah, di slide paling bawah itu adalah contoh 10110011 biner yang akan kita rubah menjadi heksadesimal. Kita kelompokkan dulu menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Ini kita kelompokkan dulu. Ya. Dia bisa menghasilkan 3. Kenapa? Karena kita ingat kembali. Angka pertama 1, angka kedua itu 2, angka ketiga itu 4, angka keempat itu adalah 8. Angka 1 yang kita hitung, angka 0 yang tidak kita hitung. 1 dengan 2, 2 tambah 1 adalah 3. Sedangkan ini, angka 1, 1, angka 2, 2, 0, dan yang terakhir adalah 11. 1, 2, 1, 2, 4, 8. 8 kita gunakan, 2 kita gunakan, dan 1 kita gunakan. Jadi 8 ditambah 2 itu 10, 10 tambah 1 itu adalah 11. 11 itu adalah B dengan 3. Jadi angka biner tersebut, angka biner ini bila dirubah menjadi angka heksadesimal, maka menghasilkan B3 heksadesimal. Gitu. Jelas ya? Selanjutnya adalah oktal dan desimal ke biner. 263 oktal yang akan kita rubah menjadi desimal. Caranya seperti apa? Ya sama. Konsep dasarnya itu yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini yang konsep dasarnya yang kita gunakan adalah ini. Ini yang harus kita ketahui dulu gitu. 263. Berapa tambah berapa hasilnya 2 gitu. Maka karena ini adalah hasilnya adalah 2, maka yang kita gunakan adalah 0. 2 ini kita gunakan berarti 1, 0. Gitu. Angka 6 berapa? Berapa tambah berapa? Hasilnya 6. Yang kita gunakan adalah 4 ditambah dengan 2. Gitu. 4 ditambah dengan 2. Maka 1, 1, yang ini 1, ini 1, sedangkan adalah 0. 1 tidak dipakai ya. 4, 2. 4 tambah 2, 6. Ya, maka 6. Kalau yang 3, berapa tambah berapa? Maka hasilnya 3. 2 ditambah dengan 1. Itulah 3. Berarti 0, 1, dan 1. Ya, ketika dijadikan angka biner, modelnya adalah seperti ini. Yo, begitu juga dengan ini sama ya, dari heksadesimal ke biner. Ya. Heksadesimalnya adalah 11, berapa tambah berapa hasilnya 11, berapa tambah berapa hasilnya 3. Gitu. Kalau 11 itu kan berapa? 8 ditambah 2 ditambah 1 berarti 1, 0, 1, 1. Itu adalah angka 11. Sedangkan kalau angka 3 adalah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Yang kita gunakan adalah angka 2 dan 1. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalau bilangan, ciri-ciri bilangan oktal yang kita gunakan adalah 3 angka, 3 huruf. Sedangkan kalau bilangan heksadesimal kelompoknya adalah 4 digit. Itu bedanya. Ya. Untuk bilangan oktal 3 digit kita pisahkan. Untuk bilangan heksadesimal 4 digit yang kita pisahkan. Gitu. Ya. Ya, ini ada tugas bisa kamu kerjakan nanti. Ya. Oke. Untuk konversi bilangan ini ada yang mau ditanyakan? Ya, materi hari ini sangat singkat sih ya. Sebenarnya sih materi ini kalau pada tatap muka ya, kalau pada tatap muka ini lebih enak kita menggunakan langsung kita tes percobaan perhitungan penjumlahan dengan heksadesimal.
kita rubah dari bilangan desimal ke bilangan oktal, kita rubah dari bilangan biner ke bilangan desimal. Ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan, yang mau disampaikan? Paham? Jelas? Jelas, Pak, Pak. jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Coba ya untuk mengetahui kejelasan Anda, di situ ada tugas, silahkan Anda kerjakan, dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti biar saya koreksi hasilnya bagaimana. Ya, untuk soal pertama itu adalah jelaskan, yaitu bahasa kemarin lah, bahasa rakitan itu apa, ya. Lalu apa yang diperlukan untuk pelajari bahasa rakitan atau bahasa Semler. Lalu selanjutnya adalah Anda merubah dari angka biner ke bilangan desimal. Berapa angka biner dari 205 ini? Berapa angka biner dari 75 ini? Berapa angka biner dari 14 dan 150 dan 14? Ya, jadi Anda kerjakan di Google Classroom. Ya, Anda serahkan. Nanti biar saya koreksi, biar saya periksa. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Paling lambat dikumpulin kapan ya, Pak? Tugasnya. Kalau tugas itu kan saya katakan semakin cepat nilai semakin baik. Gitu. Saya berikan tugas hari ini, Anda kerjakan, nilai makin baik. Tapi kalau misalkan besok nilainya akan semakin berkurang. Kapanpun Anda kumpulkan tugas, tetap saya nilai. Tapi untuk tingkatannya itu disesuaikan dengan kecepatan Anda dalam mengumpulkan nilai. Gitu. Saya nggak, Anda harus mengumpulkan seminggu waktunya. Oh enggak. Anda kerja, kalau Anda ingin butuh nilai, Anda kerjakan. Anda tidak butuhkan nilai, ya tidak dikerjakan. Itu, oke, ya. Kapanpun Anda. Pada 2 minggu ke depan ya, kita akan UTS. UTS-nya kemungkinan besar saya dengan pengprograman bahasa rakitan ini akan saya keluarkan kemungkinan besar adalah perhitungan-perhitungan bilangan biner atau bilangan desimal atau oktal atau heksadesimal. Itu yang akan saya keluarkan buat ujian UTS-nya. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup? Jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, ya jadi kamu kerjakan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dilanjutkan di grup WA ya. Silakan kita diskusi-diskusi di grup WA. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, atau mau disampaikan lagi? Atau sudah cukup jelas? Ya, soal materi hari ini saya hanya ingin memberikan perkenalan mengenai tentang bilangan sistem pada bilangan komputer. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Oke. Pak. Cukup, Pak, cukup. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Kurang ini belum di apa? Tolong tampilkan dulu wajah-wajah Anda. Ya, dibuka camnya semua. Sudah, Pak. Oke ya. Saya akan screenshot. 1, 2, 3. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sama-sama. Ya.